Kalau bagian ini kosong, jadi yang hanya ada bagian depan aja. Ya, coba kita sama-sama review dalamnya itu seperti apa sih. Dalamnya itu seperti apa, ayo kita sama-sama review. Nah, ini mohon maaf saya pakai tangan satu, jadi bukanya juga agak lumayan susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Agak keras. Seperti ini teman-teman penampakan dari bilah pusakanya. Tadi kita sudah melihat luar pusaka seperti warangkanya. Kali ini kita lihat bilahnya. Kita coba lihat sekilas dulu ya. Pamornya begitu penuh. Selorok ada di bagian pinggir. Pamornya begitu sangat full. Nah, mungkin dari sebagian teman-teman sudah tahu ini keris jenisnya apa ya. Nah, ini adalah jenis yang dinamakan dengan dapur jalak ngore. Nah, untuk dapur jalak ngore, ayo kita sama-sama lihat dari ricikan ya. Dari ricikan jalak ngore itu seperti apa. Pertama, jalak ngore itu mempunyai gandik polos ya. Gandik ini gandik polos, ada tikel alis daerah sini, nih tikel alis di atas ini kayak cekungan seperti itu ya. Dan di sini ada pijetan. Nah, ini ada pijetan teman-teman. Nah, setelah itu ada namanya odo-odo. Nah, ini yang garis lurus tengah-tengah ini, kerah tengah-tengah bilah namanya odo-odo ya, atau geger sapi. Nah, di sini ada gerendengan dan ada serawean. Nah, untuk ricikannya sangat sederhana teman-teman, sangat sederhana. Nah, kalau kita berbicara tentang pamor, pamor ini menurut saya masuknya ke dalam pendaringan kebak. Pendaringan kebak, makanya pamornya itu sangat full. Terlihat hanya selorok bagian pinggir saja teman-teman. Terlihat hanya selorok bagian pinggir saja. Nah, seperti ini untuk pamornya, bentuk pamornya teman-teman. Nah, seperti ini bentuk pamornya. Saya coba zoom ya, supaya teman-teman bisa melihat keindahan pamornya. Kalau teman-teman perhatikan juga, pada bilah besi itu terlihat sangat pulen teman-teman. Nah, proses pulen ini biasanya pertama dari bahan baku ya, bahan baku seperti besi, nikel dan yang lain-lainnya itu. Kalau saya itu waktu itu memakai bahannya yang lumayan bagus ya teman-teman. Setelah kita membeli bahan, selanjutnya keris kalau sudah terbentuk bilah, sudah rapi juga. Nah, ada namanya proses perendaman teman-teman. Proses perendaman itu gunanya untuk menghilangkan yang sesuatu yang kasar pada bilah, untuk menuakan bilah juga supaya kuat. Nah, makanya direndam. Nah, ini untuk perendamannya ini pas. Jadi kalau terlalu lama merendamnya biasanya itu seperti terlihat kayak korosi teman-teman, kayak keris-keris tua, padahal mah direndam. Nah, kalau ini kan pas seperti ini. Nah, ini teman-teman keris kamardikan, yang namanya keris kamardikan. Apa sih keris kamardikan? Untuk sepengetahuan saya, keris kamardikan adalah tangguh, yang dimana keris itu dibuat setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi yang dinamakan keris kamardikan itu keris yang dibuat setelah kemerdekaan Indonesia. Adapun lagi keris-keris seperti keris Mataram, keris Majapahit, keris Singosari, ada keris Hamengkubuwono, Pakubuwono, ada keris, pokoknya macam-macam banyak sekali. Nah, maka daripada itu ini namanya keris yang mempunyai tangguh kamardikan seperti ini. Kurang lebih 2 minggu yang lalu baru selesai dibuat, dan pada saat ini saya baru sempat juga nge-review. Jadi saya mereview ini, nanti saya coba menjelaskan sedikit tentang eksoteri dari keris ini. Nah, mungkin nanti jika ada waktu saya mau membuat sebuah konten mengenai esoteri keris, atau
sesuatu yang ada di dalam keris. Nah, yang sesuatu yang ada di dalam keris itu bukan berarti metafisik, mistis atau sebagainya, bukan. Tetapi ada yang namanya itu filosofi. Nah, nanti mungkin saya akan terangkan atau jelaskan di video selanjutnya. Untuk saat ini saya hanya menjelaskan tentang eksoterinya aja, tentang keindahan warangka dan keindahan bilah. Sangat-sangat full teman-teman kalau kita perhatikan di pamornya, begitu sangat banyak, sangat kebak, makanya dinamakan pendaringan kebak. Nah, seperti ini. Memang saya itu penyuka keris sudah dari kecil ya, sebenarnya dari kecil, dan saya baru sempat itu ketika saya sudah bekerja ya, karena kalau sudah bekerja itu mau punya apa-apa itu mudah lah, kita sudah mempunyai penghasilan. Nah, saya juga pesan terhadap kaum milenial yang menyukai budaya apapun itu, silahkan lanjutkan, dan jangan lupa kalau bisa dibilang itu disebarluaskan budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena yang namanya budaya adalah ciri suatu bangsa. Kalau bangsa tidak mempunyai ciri, maka tidak akan dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Bisa dari budaya, karena budaya itu sesuatu yang sudah menancap dari dahulu kala. Kewajiban terutama saya sebagai kaum milenial, yaitu melestarikan yang sudah ada. Nah, jadi saya mereview ini sebenarnya ingin mengajak teman-teman kalau kaum milenial untuk sama-sama melestarikan budaya, dan keris termasuk budaya alat persenjataan pada zaman dahulu, bahkan sudah diakui oleh Badan Budaya Dunia yaitu UNESCO. Kita wajib bangga, dan jangan bangga doang, kita wajib melestarikan, karena melestarikan itu adalah sebagian dari menjaga. Jangan sampai nanti keris diaku oleh bangsa lain baru kita teriak-teriak, jangan. Maka daripada itu saya bertanggung jawab sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, ya melestarikan budaya. Jadi seperti ini, saya bukan ingin pamer, bukan ingin apa, bukan. Saya hanya ingin mengajak kaum milenial untuk sama-sama melestarikan budaya. Jadi seperti itu tujuan saya, teman-teman. Apapun, saya suka budaya-budaya, terutama saya orang Jawa, saya suka dengan budaya Jawa. Sama halnya seperti keris ini. Nah, mungkin cukup sekian konten dari saya, teman-teman. Untuk kedepannya saya akan kalau ada waktu saya mau menjelaskan tentang filosofi yang terdapat di dalam keris atau eksoteri kerisnya. Cuma nanti kalau ada waktu. Mungkin cukup sekian, teman-teman, review dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.